Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an nafsi wa syairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kama khususan khusatan inna sunna ada kitab nazam matlab saya muntaqabin muafiq wa jumit talamiti imam syekhna wa mu'alib kutub alati ta'alamna wa alamna wa sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadhum Matlab ya. Yang mana insya Allah untuk hari ini akan menerangkan adab mencari ilmu yang nomor 13, yaitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Mari kita mulai, dan seperti biasa kita baca nadhumnya 3 kali. Setelah itu kita kasih makna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihabi ulumi fid-dharain amin. Wajida fin talabi jida'an tajid wa qila fil matlabi man jada yajid. Wajida fit talabi jida'an tajid wa qila fil matlabi man jada yajid. Wajida fin talabi jida'an tajid wa qila fil matlabi jada man jada yajid. Mari kita kasih mana, disiapkan alat tulisnya. Ada ya. Wajida lan nemen-nemen ana sira. Wajida lan nemen-nemen ana sira fitolabi ing dalem golek ngilmu. Ing dalem singkatan apa? Wa ya. Fitolabi ing dalem golek ngilmu. Jidan kelawan temenan. Jidan kelawan temenan. Antajida supaya nemu sapa sira. Antajida supaya nemu sapa sira. Wakilalan den dawuhake. Wakilalan den dawuhake fil matlabi ing dalem iki kitab matlab. Ing dalem singkatan dho ya. Fil matlabi ing dalem kitab matlab. Apa man dawuh. Apa man jada yajid dawuh man jada yajid. Apa man jada yajid dawuh man jada yajid. Maknane man uta sapan ku jada nemen-nemene sapa man. Ya yajid mongko bakal nemu sapa man. Man uta sapan wong iku jada nemen-nemene sapa man. Ya yajid mongko bakal nemu sapa man. Nggih. Saniki artosipun anggenipun pados ilmu kedah leres-leres mempang supados hasil. Nah wonten kitab matlab mriki dipun dawuhaken manjada yajid. Sapa wonge
temen mongko bakal tinemu. Sapa wonge temen bakal tinemu. Jadi Syekh Kiai Muntakhab memberitahukan kepada kita sebagai seorang pelajar atau santri, yaitu adab mencari ilmu yang nomor 13. Dengan perkataan beliau yang berupa wajida fit talabi jidda antajid wakila fil matrabi manjada yajid. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu supaya apa? Supaya berhasil. Dan dikatakan dalam kitab Matlab ini bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan bisa memperoleh keinginannya. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 13 itu adalah apabila santri atau pelajar itu benar-benar ingin memperoleh ilmu, maka ia itu harus benar-benar serius dalam mengejar ilmu, harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Sebab barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuannya, maka tentu akan besar peluang keberhasilannya. Nah, penyusun nazam yaitu Syekh Muntakhab, beliau menukil kata bijak yang berupa manjada yajid. Barang siapa bersungguh-sungguh maka insya Allah ia akan memperoleh tujuannya, akan bisa menghasilkan apa yang menjadi cita-citanya. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya ilmu itu terbagi dalam 2 jenis, yaitu ilmu doruri dan ilmu muktasab. Nah, ilmu doruri itu adalah sebuah pengetahuan yang secara otomatis akan didapatkan ketika memperhatikan sesuatu walau tanpa melalui berpikir. Contohnya yaitu seperti ketika kita itu mendengar suara klakson yang menandakan yaitu adanya kendaraan yang akan lewat. Nah, yang selanjutnya itu ilmu muktasab. Nah, ilmu muktasab itu apa? Yaitu ilmu pengetahuan yang hanya dapat diperoleh melalui proses berpikir. Nah, tanpa melalui proses ini, ilmu muktasab itu tidak akan bisa didapatkan. Contohnya yaitu seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan sebagainya. Nah, ilmu muktasab inilah yang lumrah disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, Allah itu memberikan ilmu pengetahuan pada manusia dengan 3 cara. Pertama yaitu dengan perantara malaikat yang menampakkan diri dengan nyata. Nah, contohnya yaitu seperti Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau senantiasa mendapatkan ilmu dengan perantara malaikat Jibril. Nah, cara yang pertama ini adalah tingkatan tertinggi dalam turunnya ilmu dan hanya terjadi pada para nabi saja. Nah, yang kedua yaitu dengan mendengarkan suara tanpa memperlihatkan wujud apapun. Contohnya yaitu seperti yang terjadi pada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa termasuk Nabi yang dijuluki yaitu Kalimullah. Nah, cara yang kedua ini khusus untuk para nabi dan tidak mungkin manusia biasa itu akan mengalaminya. Nah, yang ketiga yaitu dengan jalan ilham, yakni ilmu tersebut itu ditumbuhkan dalam hati manusia dengan tanpa perantara siapapun. Nah, ilham ini ada 2 macam. Pertama yaitu ilham berupa ilmu yang diberikan secara langsung dengan tanpa proses belajar terlebih dahulu.
Nah, contohnya yaitu seperti ilmu yang diberikan Allah pada Nabi Adam. Nah, kedua berupa malakah atau kemampuan memahami sesuatu. Nah, ilham berupa ilmu itu akan muncul setelah dipicu dengan proses yang disebut yaitu belajar. Nah, tanpa melalui proses ini, ilham itu tidak akan muncul. Nah, manusia itu pada umumnya mendapatkan ilmu itu dari Allah dalam bentuk malakah. Nah, sehingga harus ada proses yang dapat memicu kemunculannya, yaitu apa? Belajar. Dan hanya sedikit saja yang mendapatkan ilmu berupa ilham secara langsung. Nah, manusia itu terlahir seperti sebuah bejana kosong yang tidak terisi air sama sekali. Nah, untuk mengisinya dengan air itu diperlukan sebuah usaha. Nah, semakin banyak air yang ingin dimasukkan, maka semakin besar pula usaha yang harus dia lakukan. Nah, untuk mengisi bejana dalam kepala kita, ya, dengan ilmu kita diberi alat oleh Allah, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, dan akal. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nahl, beliau mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, proses munculnya ilmu pengetahuan pada manusia hingga ia itu menjadi alim itu dapat dihitung dan dirumuskan secara matematis. Rumusnya apa? Ialah jika A itu adalah alim, maka A sama dengan X tambah Y tambah Z. Nah, A adalah alim, itu hasil akhir. X adalah belajar, Y adalah istiqomah, dan Z adalah diam. Maksudnya apa? Maksudnya belajar dalam rumus tadi itu didasarkan pada bukti-bukti yang pasti. Nah, bukti pertama, hukum sebab akibat. Nah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti memiliki sebab. Contohnya ya, adanya rumah itu pasti adanya yang membangunnya. Jadi adanya rumah itu pasti ada yang membangunnya. Nah, adanya mobil itu pasti ada yang merakitnya. Nah, adanya bumi pasti ada yang membuatnya. Dan adanya ilmu pasti ada proses akal di baliknya. Nah, Al-Quran itu memerintahkan kepada kita untuk melakukan perenungan. Supaya apa? Agar kita itu menjadi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, beliau mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami. Itu bukti yang nomor satu. Nah, bukti yang kedua adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu belajar. Nah, hal ini pasti karena cahaya ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali melalui proses belajar.
Nah, Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman di dalam surat Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin." Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama? Itu bukti yang kedua. Nah, bukti yang ketiga adalah keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Nah, ilmu itu tidak bisa diperoleh hanya dengan berangan-angan dan berandai-andai saja. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaquhi wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama yashallahu min ibadil ulama." Arti dari sabda Nabi Muhammad SAW, wahai umat manusia, ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Nah, fikih juga hanya bisa diperoleh dengan usaha memahami. Nah, supaya siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan yang sempurna, yaitu akan diberi oleh Allah kepahaman tentang urusan agama, akan diberi kepahaman tentang ilmu agama, dan hanya para ulama lah yang takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adab mencari ilmu yang nomor 13, yaitu kita harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kita harus mencurahkan seluruh tenaga, pikiran kita dan harta kita untuk demi keberhasilan ilmu yang kita cari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian kitab Nadzul Mathab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.